Assalamualaikum Pak Darwis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, ada yang saya mau bicarakan sama kita ini. Ada jiwa tuta Pak? Insya Allah siap Ibu. Dengan senang hati bisa bicara dengan. Iya belum. Oh, tidak muncul ya? Ya. Apa yang bisa dibicarakan untuk hari ini? Tunggu dulu. Bu Syamsinar? Di aktivitas ya. Begini Pak, saya itu di sekolah, saya mau coba-coba. Bu Lisma sama Pak Heru sudah bisa merekam ya. Ya, saya mau coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Lisma, Pak, tapi Bu Lisma sama Pak Heru sudah bisa merekam ya? Banyak kekurangan. Iya, dicoba dulu. Bisa diulang kembali Bu Syamsinar? Iya. Terdengar tadi suaranya. Begini Pak, jadi saya itu di sekolah, saya mau coba-coba menggunakan pembelajaran atau saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, tetapi saya masih merasa saya masih sangat minim tentang pengetahuan saya tentang pembelajaran tersebut. Mama Yudin sama Ibu Nurwati. Bagaimana Ibu Syamsinar bisa mengukur bahwa dirinya Bu Syamsinar Mama Yudin sama Nurwati kurang pemahaman terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Saya sudah jadikan co-host ya, berarti sudah bisa merekam ya. Dicoba dulu merekamnya. Karena saya Pak merasa bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sesuatu hal yang baru. Kemudian tentang segala tentang pembelajaran tersebut banyak menggunakan metode-metode atau cara ada betul merekam yang pernah kita lakukan. Makanya saya merasa bahwa mampukah saya untuk melakukan pembelajaran tersebut atau seperti apa? Ya, tapi kalau sudah Pak Mahyudin, jangan lupa untuk seperti tutup apa rekamannya. Baru sudah itu kalau Pak Mahyudin coach ya sudah itu berarti lagi yang merekam. Kalau yang merekam itu siapa yang berperan sebagai coach itu yang merekam. Seperti apa Ibu Syamsinar memaknai pembelajaran berdiferensiasi yang diinginkan? Kan pembelajaran berdiferensiasi yang saya tahu itu bahwa pembelajaran tersebut harus memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang ada di kelas. Kemudian di mana guru itu harus memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau saya merasa bahwa seperti langkah apa yang harus saya lakukan atau dengan cara apa supaya murid-murid di kelas itu bisa menyenangi pembelajaran yang saya bawakan. Iya. Jadi Bu Syamsinar tadi memahaminya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu harus memenuhi kebutuhan bagi peserta didik. Iya. Jadi iya, Pak. Begitu ya? Iya, Pak. Iya. Nah, bagaimana langkah-langkah ke depannya nanti untuk Ibu Syamsinar di dalam mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam memasukkan unsur-unsur kebutuhan peserta didik? Kalau langkah-langkah yang harus saya lakukan, terlebih dahulu saya harus melakukan pemetaan. Ya, pemetaan kebutuhan belajar murid. Ya, jadi bagaimana kesiapan belajar murid-murid itu supaya murid-murid bisa siap menerima pembelajaran saya, kemudian disesuaikan juga dengan profil belajar murid. Kemudian bagaimana saya merencanakan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan yang telah saya lakukan sebelumnya. Ibu Husnul dan siapa Ibu Husnul? Mengevaluasi bagaimana saya mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas
Begitu mungkin, Pak. Iya. Jadi kalau saya tidak kalau saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Syamsidat itu ada 5 langkah di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dicoba oleh Ibu Syamsinar. Ya. Yang pertama tadi melakukan pemetaan. Ya, Pak. Yang kedua kesiapan belajar, betul? Iya, Pak. Betul. Kemudian yang kedua menyesuaikan minat belajar peserta didik. Ya, betul? Pak. Ya, Kemudian Pak. menyiapkan bagaimana gaya belajarnya atau yang dikenal dengan istilah profil belajar Pancasila, profil belajar murid. Ya, Pak. Kemudian setelahnya itu merencanakan pembelajaran sampai kepada mengevaluasi ya, atau Pak. melakukan refleksi. Ya, Pak. Bagaimana kondisi pembelajaran atau bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Ya, Pak. Dari sini mungkin Bu Husnul sama Pak Rusdan. Ibu Syamsinar masih ada langkah-langkah yang jadi lain. Sekiranya jadi siapa yang menjadi coach itu yang merekam. Sekiranya nanti ada teman-temannya tidak bisa merekam. Selain dari 5 langkah yang tadi, merekam, ada langkah-langkah yang lain bisa disebutkan? Selain itu mungkin saya harus lebih mempersiapkan diri lagi. Saya harus mempersiapkan seperti misalnya saya harus siap lembar kerja peserta didik, kemudian bagaimana saya mencari video-video yang berhubungan dengan pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas. Ya, seperti itu mungkin, Pak. Ada 2 link masuk di. Jadi langkah-langkah tadi ditambahkan oleh Ibu Syamsidat bahwa Ibu Syamsidat akan mempersiapkan diri dalam hal menyiapkan sumber belajar. Ya. Iya, Pak. Oh iya, oke, silakan. Berhati-hati waktu dihitung sekarang, mulai sekarang itu jadi berapa kita mulai supaya akan dia gunakan. 30 menit. Iya, Pak. Ya. Kemudian membuat sumber belajar entah itu dalam bentuk rekaman video baik dicatat sekarang ataupun rekaman audio jam 15.07 sekarang yang akan diberikan kepada peserta didik Ibu Syamsinar. Betul seperti itu? Ya, Pak. Oke. Nah, itu baru dari bagaimana dengan dukungan dari sekitaran Ibu Syamsinar? Dukungan yang saya dapatkan itu, Pak, utamanya itu dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu sangat mendukung saya melakukan atau menerapkan pembelajaran yang dengan cara berdiferensiasi, karena kebetulan beliau sudah pernah melihat saya melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian dukungan yang kedua mungkin dari rekan-rekan guru. Ya, di mana rekan-rekan guru di sekolah itu saya berusaha, saya selalu sharing seperti apa pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Bahkan baru-baru ini saya mengajak salah seorang guru untuk melakukan diskusi. Melakukan diskusi tentang RPP berdiferensiasi. Ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi saya mencoba untuk saya mencoba untuk melakukan atau memperkenalkannya kepada guru-guru yang lain, tetapi ini masih kepada guru-guru tertentu saja. Ya, kemudian kalaupun misalnya masih ada saya masih butuh mungkin selain dari kepala sekolah, Pak Mahyudi sama Bu Nurwati ada di sekolah, saya juga pasti membutuhkan dukungan dari murid-murid saya, karena tanpa dukungan mereka saya yakin bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu tidak akan berlangsung dengan baik. Ya, karena kalau misalnya saya melakukan pembelajaran itu tetapi mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan,
Kemudian dukungan selanjutnya mungkin saya juga butuh dukungan dari orang tua murid, orang tua murid. Jadi kalau taruhlah misalnya ada sesuatu yang harus siswa itu lakukan, tetapi misalnya butuh dukungan orang tua, berarti itu otomatis saya juga membutuhkan dukungan dari para orang tua murid-murid saya. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi dukungannya tadi dari lingkupnya Ibu Syamsinar itu dari kepala sekolah, dari rekam sejawat, dan dari peserta didik itu sendiri ya, betul ya? Pak. Kemudian dari lingkup luar sekolahnya dilibatkan dari pihak orang tua siswa. Orang tua siswa. Oke, orang tua siswa yang dilibatkan juga dalam hal ini. Ya. Nah, apa yang menjadi langkah apa yang akan Ibu Syamsinar lakukan dalam waktu dekat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Saya akan menerapkan pembelajaran tersebut di dalam kelas dengan cara saya harus banyak mempersiapkan diri. Mungkin saya harus banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, ataukah mungkin saya harus buka banyak referensi mengenai pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Pak. Ya, karena sesuatu hal yang misalnya belum kita ketahui itu atau belum kita pahami, tanpa kita belajar pasti tidak akan kita paham dengan baik ya. Jadi saya beranggapan bahwa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, dengan cara membaca di berbagai sumber, mungkin saya akan lebih paham dengan itu, Pak. Oke. Masih ada langkah yang lain? Tadi ada pelatihan, ada refleksi, ada referensi yang bisa dijadikan sebagai bahan ya. Ada lagi langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Mungkin saya harus berkonsultasi kembali berkonsultasi atau konsultasi dengan pihak yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian guru, dan kepada murid-murid yang saya ajar, Pak. Kapan ini bisa dilakukan, Ibu Syamsinar? Insya Allah mulai minggu depan, Pak. Mulai pekan depan? Iya. Mulai pekan depan ya? Iya, Pak. Ya, berarti di bulan puasa. Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, rencananya nanti untuk Ibu Syamsinar akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di pekan depan ya, di pekan depan. Iya, Pak. Berarti pekan depan saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Syamsinar, bersedia? Insya Allah, Pak, bisa. Bisa ya? Iya, Pak, bisa. Iya. Tapi sekali lagi, Ibu Syamsinar, pekan depannya itu kan Senin, Selasa, Rabunya. Kita bisa mungkin pastikan di pekan depannya itu di proses pembelajarannya Ibu Syamsinar di mata pelajaran IPS-nya itu di kelasnya kapan? Kita bisa bertemu, Pak, di hari Selasa. Oh, di hari Selasa. Di hari Selasa pekan depan. Sebelum libur ya? Iya, Pak. Oke. Bagus, kita bisa kembali bertemu di hari Selasa pekan depan untuk melihat atau membicarakan, berdiskusi kembali terkait dengan rencana yang tadi Ibu Syamsinar untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya sendiri. Ibu Syamsinar dulu deh sebelum ke kelas yang lain ya. Ya, Pak. Oke. Saya kira terima kasih Bu Syamsinar. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.